Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi sharing-sharing ya, berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, bukan orang lain, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi. Cara membuat pupuk organik cair paling simpel, sederhana, khasiatnya luar biasa. Nah, di sini saya hanya menggunakan 3 komposisi bahannya pupuk organik itu. Pertama adalah pelepah pisang. Pelepah pisang dianjurinnya pelepah pisang apa aja, cuma yang dianjurinnya kalau bisa yang belum berbuah. Nah, pasti ada alasannya dong kenapa harus yang belum berbuah. Yang sudah berbuah juga nggak apa-apa, tapi lebih baik yang belum berbuah. Nanti di akhir video saya jelaskan kenapa harus yang belum berbuah. Yang kedua, saya gunakan daun ini. Nggak tahu ya di tempat kalian ini namanya daun apa. Yang pasti daun ini sangat bagus. Pasti ada alasannya juga kenapa saya gunakan daun ini. Nanti dari video saya jelaskan juga. Yang terakhir, lidah buaya. Lidah buaya nih ya. Nah, ini kan banyak nih di tempat-tempat kita. Nanti ini apa sama ada alasannya juga kenapa saya harus gunakan lidah buaya. Nah, oke, tanpa menunggu waktu lama, yuk kita bikin bareng-bareng gimana cara pembuatan pupuk organik cair. Oke, dari pertama kita geser dulu. Ini kita gunakan papan. Kita kupas dulu ya pelepah pisangnya ini, biar nggak ribet. Ini pelepah pisang biar mudah pemotongannya ya. Nih yang berambut-rambut ini kadang-kadang ribet nih. Ini dibuang dulu ya teman-teman, nggak apa-apa kalau nggak males ini langsung dipotong, tapi saya buang dulu soalnya ribet nih yang kayak gini, dipotongnya ribet. Nah, ini cara pemotongannya jangan diginiin ya teman-teman, ini bakal membal lama loh, membal nih lama. Kalau bisa disayat aja begini, sayat. Nah, perasaan sayat empuk, nggak membal. Kalau saya potong dua dulu biar gampang. Bukan kembal kalau dibacok begini. Kita dua begini ya, jangan dibacok ke sini ya. Nah, ini lama, jadi begini aja nih. Nah, sayat, kalau sayat kan empuk nih, sayat sampai halus ya teman-teman, halus. Lihat ya yang belum berbuah, kalau bisa pelepah pisangnya bebas, mau pisang apa aja. Nah, udah. Jangan begini teman-teman, membal ya, itu susah tuh. Kalau begini dia membal, kalau di saya empuk. Udah, yang penting hancur. Nggak makan waktu lama ya, paling simpel, sederhana. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Saya kalau menggunakan pupuk cair ya ini komposisinya, terutama buat masa pertumbuhan dia paling bagus. Untuk masa pembuahannya pengen lebih bagus lagi, dia dicampur pakai air cucian beras biar mengandung unsur kaliumnya bagus. Cucian beras kan mengandung unsur kalium. Jangan begini ya teman-teman, membal bisa. Enak sayat begini. Begini membal. Jadi enak, lihat ya.
sudah cukup, geser. Begitu juga lidah buayanya ya, ini kita potong-potong juga begini. Lidah buaya kita potong-potong, geser dulu. Lidah buaya nggak membal ya teman-teman tuh. Lidah buaya. Ya, harus halus. Belum halus. Terakhir kita potong daun ini ya teman-teman. Nah kalau ini baru nih bisa kalau digini-gini, harus begini. Cukup. Nah itu kita aduk ya teman-teman, kayak gini kita aduk. Ini kandungan paling bagusnya ini. Sudah kita taruh ke wadah ya, bebas mau wadah apa aja. Bebas ya teman-teman, mau taruh di mana yang penting wadah. Ini udah selesai, simple, cepet. Nah jadi gini ya teman-teman, kalau udah kayak begini kita tutup, kita biarkan selama 2 minggu, kita ambil airnya doang, ambil airnya. Nah airnya itu buat pupuk. Jadi airnya itu kalau udah ada airnya per 5 mili atau per 10 mili itu untuk 1 liter air. Nah jadi segini itu kepakailah buat 3 bulan pupuk ya. Soalnya yang kita ambil kan hanya beberapa mili airnya doang, nggak sepenuhnya. Kalau pengen ini airnya, kalau pengen nggak disaring lagi dari sini, bongkar-bongkar nih teman-teman. Ini embernya bisa dibolongin, terus di bawahnya kasih wadah. Nanti airnya itu kan akan larut di bawah. Nah kita tinggal ngambil airnya tanpa perlu dijemur lagi ya, airnya nggak perlu, karena 3 komposisi ini tidak mengandung bau, tidak ini mengundang bakteri-bakteri yang nggak perlu lah gitu. Ini bakterinya bakteri baik semua ya. Nah terakhir saya ingin menjelaskan kenapa pakai daun ini. Nah sepengalaman saya teman-teman, daun ini nih kandungan unsur N-nya atau nitrogennya ini sangat bagus ya. Seperti yang kita tahu, kandungan unsur N itu kan sangat bagus ya untuk masa pertumbuhan. Dari biji sampai memasuki masa pembuahan, daun ini sangat bagus nih. Yang kedua, kenapa saya harus gunakan daun pelepah pisang? Daunnya atau pelepah pisangnya campur nggak apa-apa, terutama pelepah pisangnya. Kenapa harus yang belum berbuah? Karena kalau belum berbuah dia mempunyai kandungan kalium yang tinggi, sama JPT atau zat perangsang tanaman ya, zat perangsang pada tumbuhan atau tanaman. Dia itu kalau yang belum berbuah, dia kandungan zat perangsangnya bagus, terutama untuk masa pembuahan atau memasuki masa generatif. Jadi lengkap ya, ini unsur N, ini kalium. Sedangkan pelepah pisang ini ada unsur N, kalium, boron, dia ada di sini semuanya. Sedangkan lidah buaya
dia unsur N-nya bagus dan mempunyai JPT yang paling tinggi, zat perangsang. Kalau teman-teman nggak percaya, coba kalau teman-teman mau nyangkok tanaman, olesin nih pakai lidah buaya. Batangnya itu yang sebelum mau dikasih tanah itu kan diolesin dulu nih pakai lidah buaya. Itu akarnya cepat tumbuh. Sama coba teman-teman kalau nggak percaya lakukan fermentasi yang dipoles pakai lidah buaya sama enggak, itu pasti hasilnya beda. Nah, ini memang kandungan JPT-nya sangat bagus ya, terutama untuk merangsang akar, memperkuat batang. Ini paling bagus nih. Jadi tanaman itu sehat cukup dengan menggunakan 3 komposisi ini saja ya teman-teman. Nggak perlu ribet pakai limbah dapur segala macam, nggak apa limbah dapur. Tapi kan dijemur dulu, itu kan baunya nggak sedap. Kalau ini nggak bau teman-teman, airnya nggak bau, air lidah buaya, air ini biarpun ada bakteri-bakteri ini dia mati, kena pahitnya lidah buaya nih mati. Sedangkan daun ini cepet larutnya ya, cepet ininya, cepet lapuknya gitu, beda sama daun-daun yang lain. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, dari sini mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sharing, berbagi buat teman-teman semua. Kalau ada salah kata atau ada masukan buat teman-teman, komen aja ya. Jangan sungkan-sungkan, sedikit masukan buat teman-teman, sedikit besarnya itu sangat bermanfaat buat saya ya. Jadi ya apa salahnya sih berbagilah, sharing gitu kan, buat sama-sama pencinta tanaman. Apalagi ini nih ya, pupuk organik, kita tanpa pengawet, mengandalkan ini limbah-limbah dapur. Nah, mungkin untuk saat ini kita cukup sampai di sini. Nanti untuk kedepannya saya kasih ini ya, kasih spill hasilnya kayak gimana ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe dulu untuk dapat notifikasi dari saya untuk hasil kedepannya kayak gimana dan cara penggunaannya gimana. Takutnya masih belum ada yang mengerti, jadi subscribe aja dulu. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Sisanya saya minta maaf kalau ada yang salah atau kata-kata saya ada yang kurang etis lah didengar gitu maksudnya ya. Jadi harap maklum lah, kita sama-sama belajar dan sharing. Mungkin sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.